Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Ibu Lela Wahyuni. Saya senang sekali bisa bersua dengan kelas 12 agama, walaupun hanya secara virtual. Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat semua. Mudah-mudahan dalam keadaan yang tidak ada yang sakit satupun, dan tetaplah kalian menjaga kesehatan, tetap patuhi prokes 5M 1D, makan makanan yang bergizi, istirahat yang cukup, olahraga, dan tak lupa kalian juga harus selalu mendekatkan diri pada Allah. Sholat 5 waktu kalian kerjakan, membaca Al-Quran, berdoa, dan jangan lupa kalian juga harus selalu membantu orang tua, meringankan bebannya, jangan merepotkan orang tua, selalu menebar kebaikan kepada lingkungan yang ada. Dan yang tidak kalah pentingnya juga, kalian harus selalu menanamkan nilai-nilai karakter yang sudah ditanamkan oleh Bapak Ibu Guru ketika di madrasah. Jangan kalian menjadi anak-anak yang tidak tahu karakter. Nah, anak madrasah tapi kelakuannya tidak mencerminkan anak madrasah. Na'udzubillah min dalik. Itu yang tidak saya harapkan. Marilah kita awali pembelajaran ini dengan membaca Bismillah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Dan pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan materi tentang kedudukan wahyu dan akal, akidah akhlak, tapi kita ambil bukunya dari buku Ilmu Kalam. Nah, yang akan kita bahas di sini adalah perbandingan dalil dan pendapat aliran ilmu kalam tentang kedudukan wahyu dan akal. Nah, kalau kita melihat tentang wahyu dan akal, kalian di kelas 11 sudah pernah diajarkan tentang aliran ilmu kalam. Yang banyak berbicara ini adalah satu, Mu'tazilah. Yang kedua nanti Asy'ariyah. Yang ketiga tentang aliran Maturidiyah. Jadi di materi ini kita nanti akan banyak membahas tentang Mu'tazilah, Asy'ariyah, dan Maturidiyah. Nah, ini gambaran pada zaman keemasannya dulu, ulama-ulama kalam, mereka banyak sekali memiliki kebebasan untuk belajar, berpendapat. Nah, ini di sini. Baiklah, kita melihat akal dan wahyu dalam perspektif aliran kalam. Nih, tadi sudah sampaikan perspektifnya Mu'tazilah, perspektif Maturidiyah, dan itu. Nah, kemudian yang ketiga, yang keempat, pendapat Isa bin Sobih. Isa bin Sobih lebih jauh menjelaskan bahwa akal mampu mewajibkan mengetahui Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan seluruh hukum dan sifatnya sebelum syariat diturunkan. Dan seseorang wajib mengetahui bahwa jika ia membatasi pengetahuan tentang Allah, Allah hanya diketahui melalui wahyu, dan ia juga belum mengetahui Allah dan belum bersyukur kepada Allah. Jadi di sini akal mampu mewajibkan pengetahuan Allah dengan seluruh hukum dan sifatnya. Inilah sangat jelas di sini. Akal menurut Mu'tazilah memiliki porsi yang sangat besar dibandingkan nanti menurut pandangannya Asy'ariyah. Karena apa? Menurut Mu'tazilah, tanpa wahyu pun akal sudah bisa mengetahui Tuhan, mengetahui baik dan buruk, melaksanakan yang baik dan meninggalkan yang buruk dengan akalnya tanpa turun ada wahyu. Nah, sekarang bagaimana kedudukan wahyu menurut Mu'tazilah? Nah, tadi kan porsi terbesar dalam Mu'tazilah adalah akal. Apakah wahyu tidak ada
maknanya menurut Mu'tazilah, ada seorang tokoh Mu'tazilah namanya Al-Jubai. Beliau menyampaikan bahwa peran wahyu selain sebagai bentuk penjelasan dan perincian terhadap baik dan buruk, juga sebagai perincian terhadap hukum dan pahala atau upah yang akan diperoleh manusia kelak di akhirat. Maksudnya apa? Wahyu itu perincian berupa ayat-ayat Al-Quran, berupa hadis-hadis Nabi, di mana di situ menjelaskan, merinci terhadap hukum, terhadap hal-hal yang baik dan yang buruk, dan terhadap hukum dan pahala yang akan diperoleh manusia kelak di akhirat. Itu menurut Mu'tazilah diketahuinya melalui wahyu. Tentang surga, tentang neraka, itu ya hanya diketahui melalui ayat-ayat Al-Quran. Terus kemudian Abdul Jabbar Al-Qadhi. Nah, menurut Abdul Jabbar Al-Qadhi, akal hanya dapat mengetahui bahwa sesuatu yang baik akan mendatangkan maslahat dan sesuatu yang buruk akan mendapatkan madorot. Sementara yang menetapkan secara terperinci adalah wahyu. Nah, homer perbuatan yang buruk. Kalau diminum dapat memabukkan, mendatangkan madorot dan lain-lain. Tapi dalil yang menjelaskan tentang keharuman homer, akibat dari homer ada di dalam Al-Quran berupa wahyu. Itu gambarannya. Jadi akal di sini memiliki porsi yang lebih besar dibandingkan wahyu. Wahyu hanya sekelumit saja di sini menurut Mu'tazilah. Nah, sekarang kita akan melihat bagaimana perspektif Asy'ariyah mengenai akal dan wahyu. Asy'ariyah memiliki kebalikan dengan Mu'tazilah. Kalau Mu'tazilah mereka lebih mengedepankan akal, mengedepankan logika daripada wahyu. Kalau Asy'ariyah berbeda. Walaupun Asy'ariyah sendiri ini juga didikannya adalah didikan dari Mu'tazilah, tapi karena ada perbedaan pandangan di sini, maka Asy'ariyah kemudian mereka pindah memberikan pandangan tersendiri termasuk terhadap akal dan wahyu. Asy'ariyah memberikan porsi daya terkecil pada akal. Jadi akal memiliki porsi yang kecil dan yang terbesar ada pada wahyu. Berarti kebalikannya. Kalau Mu'tazilah, daya terkecil adalah wahyu dan fungsi terbesar ada pada akal. Nah, di sini penjelasannya. Akal hanya dapat mengetahui adanya Tuhan. Nah, tanpa adanya wahyu, akal sudah tahu tentang Tuhan. Sedangkan baik, buruk, dan kewajiban manusia hanya dapat diketahui melalui wahyu, melalui dalil-dalil Al-Quran dan dijabarkan dalam hadis. Nah, kalau tentang Tuhan, tanpa adanya wahyu sudah dapat diketahui. Tapi tentang kewajiban manusia, tentang baik dan buruk, itu baru diketahui menurut wahyu. Melalui wahyu. Itu menurut perspektif Asy'ariyah. Nah, tadi Asy-Syahrastani memberikan pendapatnya tentang Mu'tazilah seperti tadi. Nah, sekarang memberikan pendapatnya tentang Asy'ariyah. Bagaimana pandangan Asy-Syahrastani tentang kedudukan akal menurut Asy'ariyah? Akal dapat mengetahui Allah, sedang kewajiban mengetahui Allah hanya dilakukan oleh wahyu. Nah, akal tahu bahwa Tuhan itu ada. Nah, tapi kewajiban untuk mengetahui Allah, termasuk kewajiban kita mendekatkan diri kepada Allah, hanya dapat diketahui melalui ayat-ayat Al-Quran. Terus Al-Ghazali berpendapat di sini. Bagaimana pandangan Al-Ghazali terhadap perspektif Asy'ariyah? Al-Ghazali menyatakan bahwa akal tidak dapat membawa kewajiban-kewajiban bagi manusia. Karena kewajiban-kewajiban manusia hanya ditentukan oleh ayat-ayat Al-Quran atau wahyu.
Ini pandangan tentang Asy'ariyah. Jadi wahyu memiliki kedudukan yang sangat besar menurut Asy'ariyah dibandingkan akal. Berbeda dengan Mu'tazilah. Mu'tazilah lebih memprioritaskan akal daripada wahyu. Mu'tazilah tadi lebih banyak kepada akal daripada wahyu. Porsinya Asy'ariyah lebih banyak wahyu daripada akal. Porsinya Maturidiyah 50-50. Akalnya separuh, wahyu juga separuh. Nah, demikian materi kita pada hari ini tentang kedudukan akal dan wahyu menurut aliran-aliran kalam. Di sini yang yang berpendapat di sini ada 3, yaitu Mu'tazilah, yang kedua Asy'ariyah, yang ketiga Maturidiyah. Kesimpulannya, Asy'ariyah lebih mengedepankan wahyu daripada akal. Mu'tazilah lebih mengedepankan akal daripada wahyu. Kalau Maturidiyah 50-50, separuh akal, separuh wahyu. Maksudnya apa? Menurut Mu'tazilah, mengetahui Tuhan, kewajiban mengetahui Tuhan tanpa adanya wahyu bisa dilakukan. Baik dan buruk, melaksanakan kebaikan, meninggalkan keburukan tanpa adanya wahyu dapat dilakukan. Namun Asy'ariyah tidak. Mengetahui Tuhan bisa dilakukan oleh akal, namun melaksanakan kewajiban mengetahui Tuhan hanya dapat dilakukan oleh wahyu. Terus mengetahui kebaikan dan menjalankan kebaikan itu juga hanya ada di dalam Al-Quran, termasuk keburukan dan meninggalkan keburukan serta madorotnya juga ada di dalam ayat-ayat Al-Quran. Sementara Maturidiyah, mengetahui baik dan buruk bisa dilakukan dengan akal. Mengetahui Tuhan dapat dilakukan dengan akal, namun kewajiban-kewajiban mengetahui Tuhan, kewajiban mengetahui hal-hal yang baik, kewajiban melaksanakan yang baik, kewajiban meninggalkan yang buruk hanya ada di dalam ayat-ayat Al-Quran. Demikian materi pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Silahkan dipelajari, kalian pahami, sehingga kalian bisa mengerti beberapa pandangan aliran kalam. Nah, marilah kita tutup pembelajaran ini dengan doa kafaratul majelis bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.